Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Vina Revina, NIM 186020211012. Perkenalkan, nama saya Nur Jais, NIM 186020211027. Nama saya Fajar Ramadan, NIM saya 17050039. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pendekatan negosiasi. Menurut Kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Dalam negosiasi, tanpa kamu sadari, kamu sedikit banyak melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti tawar-menawar harga di pasar. Orang yang melakukan negosiasi disebut negosiator. Hasil akhir negosiasi dituangkan pada suatu perjanjian tertulis untuk dilaksanakan oleh para pihak. Berbicara tentang negosiasi, ada 3 pendekatan yang perlu dilakukan. Yang pertama, soft bargaining. Pendekatan ini mempercayai lawan bicaranya bersikap terbuka dan jujur mengenai prinsip perundingan tersebut. Yang kedua, hard bargaining. Yang perlu kamu tahu, pendekatan ini bersifat kompetitif, hanya melihat kemenangan sebagai satu-satunya tujuan akhir. Yang ketiga, principle negotiation. Pisahkan pelaku dengan masalah, fokus pada kepentingan, bukan posisi, ciptakan pilihan untuk hasil yang mutual, tekankan pada kriteria yang bersifat objektif. Yang perlu kamu ketahui, pendekatan negosiasi terdapat 2 model pendekatan. 1. Pendekatan menang-menang atau kooperatif. Yang kedua, model pendekatan menang-kalah atau kompetitif. Nah, lalu bagaimana proses negosiasi itu? Berikut kami akan menjelaskan simulasi negosiasi sederhana dalam sengketa perbankan antara pihak bank dan pengusaha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik, terima kasih. Saya mau meminta bantuan Mbak. Begini Mbak, sekarang saya sedang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha kuliner saya akibat pandemi. Usaha saya ditutup karena kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Ketika sebelum pandemi saja, usaha kuliner saya hanya cukup untuk makan sehari-hari, Mbak. Alhamdulillah, hari ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru bahwa pihak UMKM diizinkan dibuka kembali asalkan mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, saya membutuhkan modal dan saya bermaksud untuk meminjam modalnya itu. Oh iya, bisa Pak. Atas nama siapa? Saya Fajar, Mbak. Kalau boleh tahu, berapa uang yang ingin Bapak pinjam? Sebesar 200 juta, Mbak. Baik, saya cek terlebih dahulu ya Pak. Maaf Pak, sudah menunggu lama. Mohon maaf Pak, kami tidak bisa meminjamkan uang sebesar 200 juta. Pihak bank hanya dapat meminjamkan 130 juta saja. Aduh, Mbak. Bisa naik sedikit. Jadi 175 juta boleh? Sebentar Pak, saya cek lagi. Mohon maaf Pak, ternyata masih tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau 140 juta? Itu jumlah yang disarankan oleh pihak kreditur bank. Kalau 145 juta itu masih kurang, Mbak. Kalau 150 juta boleh deh, Mbak. Gimana? Bisa gak? Baiklah Pak, 150 juta kami izinkan. Saya akan buat laporan pengambilan kredit terlebih dahulu. Kami akan proses perubahan struktur kredit Bapak dan jika sudah siap, maka kami akan menghubungi Bapak kembali.
Terima kasih Mbak atas bantuannya. Saya permisi. Kurang lebih seperti inilah proses pendekatan dan berjalannya negosiasi. Terima kasih sudah menyaksikan.